Welcome to Bengkel Matematika, di mana matematika kita buat menjadi lebih mudah. Oke, di video saya kali ini saya akan menjelaskan operasi hitung pada matriks yang ketiga, yaitu perkalian matriks dan sifat perkalian. Kalau di video saya sebelumnya ada operasi penjumlahan matriks dan operasi pengurangan, nah kali ini saya akan menjelaskan operasi perkalian matriks dan sifat-sifatnya yang ada dalam perkalian matriks. Nah, setiap operasi hitung dalam matriks itu mereka mempunyai bentuk umum. Nah, bentuk umum untuk yang penjumlahan dan pengurangan matriks itu kan hampir sama. Hanya tanda operasinya saja yang berbeda, operasi hitung yang berbeda. Kalau yang penjumlahan pakai tanda jumlah, kalau yang pengurangan pakai tanda kurang. Nah, kalau dalam perkalian biasanya dalam perkalian matematika itu tidak usah dikasih tanda kali. Cukup kasih tanda titik juga bisa atau tidak usah ditulis sama sekali. Yang penting ada kurungnya saja. Nah, ini juga disebut sebagai perkalian. Nah, kalau dalam bentuk umum perkalian matriks, misalnya saya punya matriks ordonya di sini 2x2 dan di sini juga 2x2. Komponennya adalah A, B, C, D dan di sini P, Q, R, S. Cara mengalihkan kedua matriks ini adalah dengan cara baris dikali dengan kolom. Makanya di sini saya kasih garis nih. Saya kasih garis merah, di sini saya kasih garis merah. Yang ini horizontal, yang ini vertikal. Ini menandakan kita kalikan antara baris 1 dengan kolom 1. Setelah itu baris 2 dengan kolom 2. Setelah itu baris kedua dengan kolom 1 dan baris kedua dengan kolom kedua. Nah, maka dari itu harus jadi intinya kesimpulannya adalah baris dikalikan dengan si kolomnya. Sehingga kita dapat si A, ini kan dalam satu baris ya, AB itu dalam baris pertama dan PR itu adalah dalam kolom pertama. Jadi A pasangannya ketemu dengan P dikalikan, A dikali P ditambah dengan B dikali dengan R. Karena AB dalam satu baris dan PR dalam satu kolom. Dan AB juga bisa kita kalikan baris 1 dengan kolom 2. AB kita pasangkan dengan Q. Jadi di sini dapatnya A dikali Q. B dikali dengan S. Karena si S itu satu kolom dengan Q. Jadi B dikalikan dengan S di sini nih. Ada B dikali S. Nah, di sini saya bikin warna biru, di sini saya bikin warna merah. Ini untuk menunjukkan ini untuk kolom 1, yang ini untuk kolom kedua. Nah, C itu dipasangkan dengan P ketika baris kedua mau kita kalikan dengan kolom pertama. Jadi semua komponen di baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama. Jadi C pasangannya dengan P. Jadi C dikali P ya. Ditambah D dikali dengan R. Karena R dalam satu kolom dan D juga R dalam satu kolom. D juga dalam satu baris. Yaitu satu baris dengan C dan R satu kolom dengan P. Setelah itu C dikalikan dengan Q di sini ya. Seperti ini. Dan D dikalikan dengan S. Nih ada di sini. Setelah itu dijumlah. Selalu ada operasi penjumlahannya juga. Oke, ini adalah bentuk umum dari perkalian dua matriks kalau kita mau mengalihkan dua matriks. Nah, ternyata di dalam perkalian matriks itu dia juga punya sifat-sifat. Sifat-sifat dalam operasi hitung perkalian. Nah, sifat-sifatnya itu saya berikan nanti dalam bentuk contoh soal. Dan nanti kita bisa temukan sifat apa sih yang terdapat dalam operasi perkalian matriks. Kita langsung aja ke soal nomor pertama. Misalkan diketahui matriks A-nya adalah 21 min 4 min 2 dan matriks B-nya min 1 min 3 2 6. Nah, ordo matriks A ini adalah 2 kali 2 dan ordo matriks B juga 2 kali 2. Yang ditanya soal adalah tentukan yang A dikali B, dan yang B dikali A. Nah, caranya hampir sama seperti operasi pengurangan dan penjumlahan. Bedanya nanti cuman pakai operasi hitungnya adalah perkalian. Dan perkaliannya tadi sudah saya jelaskan ya, baris dikali dengan kolom. Nah, untuk yang A dikali B, kita tuliskan dulu matriks A-nya. Setelah itu matriks B-nya, tidak boleh terbalik ya. Karena yang diminta soal adalah A dulu baru dikali B. Bukan B dulu baru dikali dengan A. Karena prinsipnya adalah baris dikali kolom. Jadi saya garis dulu. Baris dikali kolom. Maka 2 berpasangan dengan min 1. Kalau kita lihat dari bentuk umum ya. Jadi 2 dikali dengan min 1 itu hasilnya min 2. Ditambah 1 dikali dengan 2. Karena 1 di sini satu baris dengan 2 di matriks A dan 2 di sini satu kolom dengan min 1 di sini. Jadi 1 dikali dengan 2 hasilnya adalah 2. Dan untuk kolom keduanya 2 dipasangkan dengan min 3.
2 dikali dengan min 3 itu hasilnya min 6. Nanti teman-teman bisa lihat di bentuk umum ya, kenapa di sini jadi min 6. Karena ini dikalikan nih. 2 dikali min 3 ditambah 1 dikali dengan 6. Hasilnya 6. Nah, setelah itu kita sekarang lanjut ke baris kedua. Baris pertama sudah selesai, sekarang baris kedua. Baris kedua kita kalikan dengan kolom 1 di matriks B. Jadi min 4 dikali dengan min 1. Karena dalam perkalian kalau min kali min hasilnya plus, jadi min 4 dikali min 1 itu hasilnya plus 4. Min 2 dikalikan dengan 2. Hasilnya jadi plus min 4. Kan gitu ya. Itu untuk baris 2 kolom 1. Sekarang baris 2 kolom 2. Min 4 pasangannya dengan min 3 kita kalikan. Min 4 dikali min 3 jadi plus ya. Jadi plus 12. Min 2 pasangannya dengan 6 kita kalikan. Min 2 dikali 6 itu adalah min 12. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita hitung. Min 2 ditambah 2 itu hasilnya 0. Min 6 ditambah 6 itu hasilnya juga 0. 4 ditambah min 4 artinya 4 dikurang 4. Karena plusnya, plus kalau ketemu minus kan hasilnya minus ya. Jadi 0 juga. Dan 12 ditambah min 12 itu juga hasilnya 0. Nah, maka ketika kita mengalihkan A dan B dengan komponen A-nya sekian dan B-nya sekian, ternyata dia menghasilkan matriks O atau matriks 0 yang komponennya isinya 0 semua. Dan ordo matriksnya menjadi tetap 2 kali 2. Lalu bagaimana dengan soal yang B? Soal yang B itu dia mintanya B dikali dengan A. Berarti kita tuliskan dulu B-nya, setelah itu kita tuliskan matriks A-nya. Jadi tidak boleh terbalik. Sesuaikan penulisannya dengan soal yang diminta. Jadi dengan hal yang sama, dengan cara yang sama, seperti kita menjawab soal nomor A, kita kalikan baris dengan kolom. Baris kita kalikan dengan kolom. Jadi min 1 pasangannya dengan 2, berarti min 1 dikali 2, hasilnya min 2. Ditambah dengan min 3 dikali dengan min 4, hasilnya adalah plus 12. Setelah itu baris 1 kolom 1 sudah, sekarang baris 1 kolom 2. Min 1 dikali dengan 1 itu hasilnya 1. Ditambah min 3 dikalikan dengan min 2 itu hasilnya adalah positif 6. Karena min kali min adalah plus ya. Nah, baris 1 sudah. Sekarang kita ke baris kedua. Baris 2 kita kalikan dengan kolom 1. Berarti 2 dikali dengan 2 hasilnya 4. Ditambah dengan 6 dikalikan dengan min 4. Hasilnya min 24. Nah, setelah itu baris kedua kolom 1 sudah. Kita lanjut ke baris kedua kolom 2. 2 dikalikan dengan 1 hasilnya 2. Ditambah dengan 6 dikali dengan min 2. Hasilnya min 12. Nah, setelah ini sama juga. Setelah itu kita hitung. Min 2 ditambah dengan 12. Artinya kan 12 dikurang 2 ya. Jadi 10. 1 ditambah 6 itu 7. 4 ditambah min 24. Artinya 4 dikurang 24. Hasilnya min 20. Dan 2 ditambah min 12. Hasilnya adalah min 10. Nah, ternyata A dikali B dengan B dikali A itu tidak sama hasilnya. Kita bisa lihat ya di sini hasilnya adalah 0000, yang ini 10,7 min 20 min 10. Dan ternyata sifat yang pertama dalam operasi hitung perkalian adalah sifat 1 ya. Saya tulis di sini sifat 1. Sifat yang pertama itu tidak berlaku sifat komutatif. Artinya ketika A dikalikan dengan B, itu hasilnya tidak sama dengan B dikalikan dengan A. Itu sifat pertama dalam operasi hitung perkalian. Ya, jadi hampir sama seperti pengurangan. Kalau pengurangan kan A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Dalam perkalian pun sama. Ketika A dikali B, hasilnya tidak sama dengan B dikali A. Dari mana nih? Dari pembuktian kita tadi, dari contoh soal yang sudah saya berikan. Nah, kita sudah bahas sama-sama gitu ya. Oke, itu untuk sifat yang pertama. Untuk sifat yang kedua, kita lompat ke soal kedua. Saya pindahkan dulu kertas yang ini. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Misalkan diketahui matriks A-nya 1, 2, 3, 4 dan matriks B-nya 5, 6. Nah, di sini kita lihat bahwa matriks A-nya itu dia mempunyai ordo barisnya 2, ada 2, kolomnya ada 2, berarti ordonya 2 kali 2. Dan matriks B-nya barisnya ada 2 dan kolomnya ada 1, berarti 2 kali 1.
Jadi kalau saya tuliskan ini kan ordonya 2 kali 2, yang ini 2 kali 1. Ini kan jumlah barisnya 1, 2, jumlah kolomnya cuma 1 ya. Oke. Nah, ternyata di sini ada dua ordo matriks yang berbeda. Apakah kalau misalkan ordo matriksnya beda, nggak bisa dilakukan perkalian matriks? Nah, kita buktikan saja. Kita buktikan dengan soal nomor 2 ini. Karena dia menanyakan tentukan nilai A. Tentukan A, yaitu A kali B, dan yang B, B dikali A. Nah, kita buktikan apakah ketika ordo matriksnya berbeda, mereka bisa dihitung atau enggak. Oke? Oke, caranya sama. Seperti bentuk umum yang sudah diberikan tadi. Bahwa dalam perkalian matriks itu adalah baris dikali dengan kolom. Ini baris dikali kolom. Kolomnya nggak usah saya garisin ya, karena kolomnya cuma 1. Oke, kita pasangkan baris 1 dengan kolom 1. Baris 1 dengan kolom 1 berarti 1 berpasangan dengan 5. 1 dikali 5 itu adalah 5. Ditambah dengan 2 dikali dengan 6. Itu 12. Nah, 3 dikalikan dengan... Nah, ini kan baris pertama sudah ya. Sekarang baris kedua. 3 dikalikan dengan 5 hasilnya 15. 4 dikalikan dengan 6 hasilnya 24. Nah, setelah itu kita hitung saja. 5 ditambah 12 itu adalah 17. 15 ditambah 24 itu adalah 39. Nah, ternyata ketika ordo matriksnya berbeda, mereka bisa dilakukan perkalian matriks ternyata. Jadi nggak perlu sama. Kalau misalkan operasi penjumlahan dan pengurangan kan dia harus sama tuh ordo matriksnya. Kalau dalam perkalian ternyata berbeda pun bisa gitu. Bisa kita lakukan perkalian, bisa kita hitung. Dan ternyata ketika ordo 2 kali 2 dikali dengan 2 kali 1, ternyata hasilnya jadi ordonya 2 kali 1. Di sini gitu ya. Ini ordonya jadi 2 kali 1. Yang 2 kali 1-nya yang menang gitu. Yang 2 kali 2-nya jadi berubah. Oke, bagaimana dengan soal yang B? Ketika B dikalikan dengan A. Dengan prinsip perkalian matriks adalah baris dikali kolom, berarti kan di sini ada 2 baris ya. Baris kita kalikan dengan kolom. Nah, baris 1 di matriks B itu 5. 5 dikalikan dengan 1. Setelah itu ditambah dengan berapa tuh? Nggak ada. Setelah 5 nggak ada. Ternyata komponen di matriks B itu di dalam satu barisnya cuma satu komponen, satu anggota. Sedangkan di sini di matriks A-nya komponen dalam satu kolomnya ada 2 anggota. Nah, ternyata kalau misalkan ini kan matriksnya kan ordonya 2 kali 1 ya. Ini 2 kali 1, yang ini 2 kali 2. Yang ini kan 2 kali 2 tadi tuh. Yang ini 2 kali 1. Nah, ternyata ini tidak bisa dikerjakan. Tidak bisa dihitung gitu lah ya. Tidak bisa hitung gitu kan. Kenapa? Karena ini kalau misalnya saya tuliskan ini kan baris. Ini kolom ya. Ini jumlah kolomnya, ini baris. Jumlah barisnya, ini jumlah kolomnya untuk matriks ini. Masing-masing matriksnya. Dan ternyata kalau jumlah kolom dan jumlah barisnya berbeda, ternyata mereka tidak bisa dihitung, tidak ada hasilnya. Nah, maka sifat yang kedua bisa kita dapat ketika matriks A memiliki ordo M dikali N dan akan dikali dengan matriks B yang ordonya N dikali P. Kalau di sini sama-sama N atau angkanya sama atau jumlah kolom, saya ulangi ya, jumlah kolom di matriks A ketika dikalikan dengan jumlah baris di matriks B, ketika jumlah kolom dan jumlah barisnya sama, maka dia menghasilkan sebuah matriks, yaitu matriks C. Tapi ketika si matriks A-nya punya ordo M dikali N, akan dikali dengan matriks B, yang ordonya P dikali N, dan ternyata N dengan P itu kan berbeda ya, atau jumlah kolom di A dan jumlah baris di B-nya itu berbeda, atau tidak sama, saya tuliskan tidak sama, maka perkalian dua matriks ini tidak ada hasilnya. Nah, jadi untuk operasi hitung perkalian, sifat yang pertama adalah ketika A dikali dengan B, dia tidak sama dengan B dikali A. Dan yang kedua, ketika jumlah kolom di matriks pertama tidak sama dengan jumlah baris di matriks kedua, maka dia tidak mempunyai hasil. Jadi harus jumlah kolom di matriks pertama harus sama dengan jumlah baris di matriks kedua. Kira-kira seperti itulah sifat dari operasi hitung perkalian.